Di era modern ini, jumlah populasi manusia telah meningkat pesat hingga menyentuh angka fantastis 9 miliar jiwa. Tentunya hal ini memberikan dampak yang besar terhadap bumi. Meningkatnya kebutuhan sumber daya dan ruang hidup menimbulkan sebuah konsekuensi baru, yaitu krisis karbon. Namun dari semua ancaman itu, ada sebuah harapan baru. Mangrove yang tersembunyi secara diam-diam di antara garis pantai bisa menjadi sebuah solusi untuk krisis karbon di bumi kita. Dengan menghormati alam, kita memastikan masa depan yang berkelanjutan. Ketika ekspedisi ini dimulai dan saya terlibat di dalamnya, saya bersyukur, alhamdulillah saya kembali lagi ke bumi Borneo dan kita bermain, kita melakukan penelusuran di wilayah timur Kalimantan gitu. Berbicara tentang perubahan iklim, rasanya tidak mungkin kalau kita tidak melibatkan Kalimantan. Pulau yang sangat-sangat besar ini, yang juga dulunya dikenal sebagai paru-paru dunia, rasanya punya banyak laboratorium alam yang membuat kita manusia bisa belajar di dalamnya. Pulau Kalimantan atau bumi Borneo merupakan salah satu pulau yang terbesar di dunia. Selain alamnya yang kaya, Kalimantan juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Hutan tropis yang luas menyimpan sejumlah besar karbon yang berperan penting dalam pelestarian bumi kita. Kita menghadapi perubahan iklim dan Kalimantan itu memiliki luasan hutan terestrial maupun hutan di wilayah pesisir yang volumenya juga besar gitu kan. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk yang paling dominan ya, yang paling memiliki luasan hutan mangrove terbesar di dunia gitu. Kurang lebih 20%, 20 sekian persen yang Indonesia miliki dan mayoritas salah satunya ada di wilayah Kalimantan. Terutama di Kalimantan Timur, di situ kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya orang-orang, bagaimana untuk bisa menghadirkan peluang baru atau sudut pandang baru dalam pengelolaan pesisir. Mangrove itu penting banget bagi lingkungan masyarakat. Namun, di beberapa tahun terakhir, laju konversi hutan mangrove menjadi tambak udang makin mengkhawatirkan. Salah satunya mungkin adalah mangrove di Kalimantan Timur, di Berau. Perubahan yang signifikan yang terlihat sekali di kampung ini adalah terjadinya abrasi. Untuk di pemukiman, itu ada beberapa rumah yang sudah terendam banjir ketika air pasang naik. Tantangannya untuk ditambak itu tidak bisa kita lakukan 100% mengharap pasang surut. Ada beberapa perlakuan. Hasil makin hari makin menurun. Entah apakah pengurangan mangrove atau gimana sehingga tanah-tanah di dalam tambak itu istilahnya mati. Jadi pelantung-pelantung itu mungkin tidak ada penghidupan untuk ke situ. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang konversi mangrove di Berau, kami akan mengunjungi Desa Pegat Batumbu dan Teluk Semanting. Perjalanan dimulai ketika kita memasuki kawasan Pegat Batumbu gitu di Berau ya, di Kalimantan Timur. Di Pegat Batumbu kita menemukan komunitas yang memang sudah mulai berpikir ke arah bahwa kita bisa bekerja dengan tambak yang tidak seluas itu dengan pengelolaan yang organik. Di mana di situ kita melihat bahwa masyarakat, para petambak ikan bandeng, tambak udang, itu bisa berjalan beriringan dengan manfaat ekologis yang didapat dari restorasi mangrove yang ada di kawasan Pegat Batumbu ini gitu. Kita memerlukan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Meningkatnya partisipasi mereka adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi di masa depan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan upaya restorasi mangrove di kawasan. Untuk membangun kembali kesadaran masyarakat itu kami dengan beberapa teman-teman itu di setiap pertemuan desa, di musyawarah desa itu mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa akan pentingnya mangrove. Dari pengalaman selama ini, waktu tambak bersih tanpa mangrove, tanah itu mati. Begitu ada penghijauan kayak mangrove ini, tanah itu bisa hidup kembali. Akhirnya istilahnya pelantung-pelantung itu bisa timbul.
Tambak secure adalah contoh praktik aquaculture yang berkelanjutan. Secure dibagi menjadi dua bagian. 80% area itu digunakan untuk restorasi mangrove, lalu 20% sisanya adalah budidaya tambak berkelanjutan. Pendekatan ini bisa jadi solusi yang menguntungkan dua pihak, di mana lestarinya mangrove tetap terjaga tanpa mengganggu mata pencarian petambak udang. Untuk di secure sendiri kan itu tambak yang rata-rata ya, tambak yang kita kelola itu adalah tambak tradisional, di mana praktek budidayanya itu sangat bergantung dengan alam. Itu makanya penting untuk menjaga alamnya supaya budidayanya juga ikut terjaga atau produksinya juga bagus. Dengan adanya program tambak secure ini bisa, yang paling utama itu bisa mengembalikan fungsi ekologis mangrove itu sendiri. Mangrove itu tempat mata pencaharian kita, jadi harus diseimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Cuman yang tak kalah pentingnya juga pasti menambah pendapatannya warga Pegat Batumbuk, seperti itu. Jadi khususnya tambak-tambak yang lebih bersih lagi, lebih bagusnya kalau kita bekerja sama untuk menanam mangrove untuk penghijauan sebagian dari tambak. Di Desa Pegat Batumbuk, kami melihat sendiri bagaimana komunitas lokal memanfaatkan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan ekonomi. Di sini kami juga bertemu dengan kelompok perempuan yang memproduksi abon bandeng, produk unggulan dari desa ini. Saya juga mendapati ketika di Pegat Batumbuk ya, bahwa kelompok UMKM yang digawangi oleh para ibu-ibu di RT 2 maupun RT 3, ketika mereka mampu memanfaatkan hasil sumber daya alamnya, mereka mampu memproduksi beberapa makanan. Semua keterlibatan manusia dalam prosesnya yang aktif gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan penghidupan dengan cara penumbuhan potensi ataupun peluang baru ekonomi dengan cara berjualan. Dan yang menarik bahwa beberapa jamaah haji Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur, abon itu sudah menjadi seperti makanan wajib gitu. Abon khas Berau ini kan artinya kesejahteraan di Pegat Batumbuk itu juga bergantung dari bagaimana kita mengelola sumber daya alamnya. Di Pegat Batumbuk, abon tulang ikan bandeng bukan sekedar makanan, melainkan sebuah warisan yang terus hidup. Setiap gigitan abon memiliki cerita tentang perempuan yang menjaga tradisi, merawat lingkungan, dan memperkuat ekonomi lokal. Upaya masyarakat Desa Pegat Batumbuk dalam memanfaatkan hasil panen itu secara maksimal dan menerapkan teknik budidaya yang berkelanjutan. Ini merupakan langkah yang positif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain memproduksi abon bandeng, kelompok masyarakat di Pegat Batumbuk juga aktif dalam kegiatan sekolah lapang. Di sini mereka belajar tentang teknik budidaya udang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tak hanya itu, para peserta juga belajar tentang pentingnya mengurangi limbah makanan dan memanfaatkannya secara kreatif. Dengan pengetahuan ini, para peserta sekolah lapang berkontribusi pada pengolahan sampah yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, dan pastinya meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim. Kita melihat bahwa ada sekolah lapang tambak di Pegat Batumbuk yang dikelola oleh Yekan dan melalui program secure-nya juga. Bagaimana mereka mengelola barang-barang yang tidak bahan baku, bahan makanan yang sudah tidak terpakai. Itu mereka olah kembali, difermentasi untuk menjadi mol gitu kan. Kalimantan penuh dengan cerita-cerita itu sebenarnya. Cerita-cerita yang menarik buat kami adalah ketika komunitas-komunitas itu bisa memberikan sudut pandang baru, peluang baru gitu ya. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah hadir dan menjaga supaya proses itu terbentuk dengan sempurna. Kita memberikan peluang bagi alam untuk mengembalikan kehidupannya kembali. Selanjutnya perjalanan membawa kami ke Pulau Semanting. Di sini kisah menarik terbentang di antara rimbunnya hutan mangrove. Masyarakat Kampung Teluk Semanting menemukan keajaiban yang tak terduga. Hampir 50% masyarakat Kampung Teluk Semanting itu memanfaatkan hutan mangrove sebagai kebutuhan bahan dasar dapur rumah tangga dan kebutuhan untuk peningkatan pendapatan hasil perikanan. Mangrove tidak hanya pelindung pantai, tapi juga dapat menyerap karbon yang sangat efektif. Masyarakat Pulau Semanting bersatu untuk menanam ribuan pohon mangrove. Langkah nyata ini diharapkan bisa memberikan dampak terhadap restorasi mangrove di kawasan setempat.
contoh yang cukup menarik lagi buat saya adalah ketika di Desa Semanting. Desa Semanting di Kalimantan Timur memberikan satu sudut pandang yang menurut saya jarang diberikan kepada sudut pandang konservasi. Mana di situ kita melihat bahwa luasan mangrove-nya direstorasi ulang dan kemudian dijadikan menjadi kawasan ekowisata. Hutan mangrove di sini masih sangat baik. Ekosistem ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Mangrove yang ada di kawasan ekowisata Teluk Semanting ini sudah tua rupanya gitu kan. Artinya ketika dia mampu berumur tua, pengelolaannya baik berarti gitu. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah hadir dan menjaga supaya proses itu terbentuk dengan sempurna. Dan kita melihat bahwa masyarakat sadar ketika saya tanyakan mengapa ada alokasi untuk restorasi mangrove tadi. Karena masyarakat sekitar mangrove ini menyadari perannya mangrove tadi, peran besarnya mangrove. Ketangguhan dan keberpihakan manusia pada restorasi alam, merehabilitasi kawasan, itu sampai hari ini pun kita masih bisa lihat. Kita bisa menyaksikan bagaimana bentuk-bentuk alam merehabilitasi dirinya. Seperti di Desa Wisata Teluk Semanting. Tak hanya itu, masyarakat Pulau Semanting telah mengubah hutan mangrove menjadi sumber daya ekowisata yang berkelanjutan. Dengan terjaganya kelestarian hutan mangrove, mereka tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga menyelamatkan masa depan pulau ini. Masyarakat kampung melihat bahwa potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu adalah potensi kawasan mangrove yang kurang lebih seluas 771 hektar dengan peraturan kampung, penetapan kawasan mangrove dan komitmen masyarakat untuk dijadikan destinasi wisata. Kita bisa susur sungai, lalu kemudian kita bisa masuk ke dalam, kita melihat bekantan, kepiting bakau, burung-burung air datang. Itu sebenarnya adalah bagaimana dampak dari manusia menjaga kawasannya dan membiarkan alam tumbuh kembali dengan sendirinya. Pelestarian satwa, lestarinya satwa yang ada di Indonesia dengan hutan hujan tropisnya ini, itu memiliki peran yang besar terhadap perubahan iklim. Dan ketika kita lihat secara garis besar, ketika kawasan mangrove ini sejahtera, kawasan mangrove ini sehat, lestari, otomatis manusianya juga sejahtera. Dan ketika manusia dan buminya ini lestari, otomatis kita semua akan hidup dengan bahagia dan kita hidup dengan sehat. Para perempuan di Teluk Semanting merupakan pahlawan lingkungan. Dengan UMKM yang dijalankan, tidak hanya menghidupi keluarga, tapi juga menjaga keberlanjutan mangrove dan iklim kita. Menarik sekali ketika melihat ibu-ibu menjual amplang dari Bandeng, lalu keuntungan yang mereka hasilkan itu dialokasikan untuk dana penumbukan kembali mangrove, dan itu saya rasa jarang saya temui di tempat-tempat lain. Awal aktifnya kelompok kami itu sekitar tahun 2016, di mana ada salah satu pendamping yang masuk ke kampung kami dengan fokus mengembangkan usaha-usaha alternatif untuk masyarakat pesisir. Dari hasil tersebut, kami yang tadinya hanya berpikir bagaimana usaha kami bisa menciptakan ketahanan ekonomi dalam rumah tangga, akhirnya kami bisa mempunyai peluang untuk berkontribusi kepada kampung. Mangrove adalah penyimpan karbon alami. Dengan menanam lebih banyak mangrove, kita turut berperan dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keselamatan planet ini. Masyarakat Pegat Batumbuk dan Teluk Semanting telah membuktikan bahwa tindakan kecil yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar. Buat kami, ini adalah sebuah inspirasi yang kami lemparkan kepada kalian semua di luar sana untuk kembali melihat dengan sudut pandang yang baru. Sudut pandang kita yang lama sudah terlalu usang, kita perlu menggantinya dengan sudut pandang baru dan kita perlu menggantinya dengan aksi-aksi yang baru. Menghadapi perubahan iklim, sudah waktunya manusia-manusia, kita semua masyarakat Nusantara untuk lebih berpihak pada alam, karena sudah waktunya kita memberikan peluang baru yang lebih baik lagi untuk planet ini. Kita sudah tidak lagi merusak, tetapi kita malah menanam mangrove. Dan masyarakat sudah mulai sadar betapa manfaat mangrove ini untuk keberlangsungan hidup saat ini dan keberlangsungan hidup yang akan datang. Semoga apa yang kami lakukan dalam upaya menjaga ekosistem mangrove dapat ditiru juga, sehingga kita sama-sama sadar, sama-sama melakukan dan mengembalikan fungsi ekologis mangrove itu sendiri. Datanglah ke pelosok-pelosok negeri, mulailah kembali keberpihakan kita kepada pesisir, tetap menjelajah.
Ekosistem mangrove sehat, manusianya sehat. Manusianya sehat, berarti buminya pun juga sehat.